Anas, baik. saya tanya yang mengutus nabi dan malaikat itu siapa? Saya umat Muslim Islam ni pasti percaya kepada Al-Quran. Kalau Enggak, di kitab-kitab Allah mengutus nabi. sebelumnya, saya tak Pak Anas, menafikan kalau Pak Anas, ayat tu ada di situ. Saya kalau berpandu hanya Pak Anas, kepada ayat itu, Pak saya tak Anas, kuat bagi saya. Pak Aku, Pak Anas, Yesus Pak mengutus Anas, malaikat, saya tak kuat Pak lagi. Pak Pak Ya. Pak Anas, Pak Anas, Allah mengutus malaikat dan nabi enggak? Oh pasti, Allah tu mengutus apa yang dia nak utus, dia utus. Dia Pasti. king besar. Kalau iya, pakai akal dan pikiran. Kalau ada yang bisa mengutus nabi dan malaikat, itu Allah apa bukan? Kalau yang mengutus nabi malaikat atas izin Tuhannya. Kalau Yesus berarti mengutus Allah malaikat dan nabi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tak pasti ayat tu bang. Berarti Allahnya Pak Anas juga ada atas izin Tuhannya ya? Tak. Allah tu dia tak ada lagi atas je. Dia Allah Tuhan semesta alam. Tu saya bertanya, ni Tuhan pun boleh jadi manusia kan? Pak Anas, berbeza konsep Pak Tuhan. Anas pakai akal dan pikiran. Kalau ada yang mengutus nabi dan malaikat, itu Allah atau bukan? Oh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manusia. Kalau itu tadi kalau tadi ada yang mengutus malaikat dan nabi, itu Allah apa bukan? Oh, yang ayat tadi, saya tak pasti. Saya yang sesuai dengan Al-Quran. Saya tidak bapa. Itu saya rasa bapa lah, kena baca balik lah ayat ni. Mana boleh manusia mengutus? Bapau, bukan bapa. Ada bapa, anak, Roh Kudus apa. Saya tak pasti tu, nanti saya kaji balik. Saya tak bangkang ayat itu di Bible ada kan, saya tak pasti dah tu. Nanti saya kaji balik. Pun begitulah, kalau perspektif kita ni berbeza kan. Kalau berpandu kepada satu ayat tu mungkin agak bagaimana saya nak cakap, mungkin kita perlu kaji lagi tentang tu. Tak pasti tu. Kajilah 100 tahun Anas, supaya kamu pintar, pakai akal dan pikiran. 100 tahun awak kaji tu. Betul. Itu juga kalau dia hidup 100 tahun lagi, Pak. Kalau hidup. Itulah maksud saya kan. Hidup ni kan bagai perjudian. Nak mencari kebenaran bukan datang sekejap kan. So sama-sama kita ni kan belajar, mengkaji. Macam saya beginilah cara saya. Boleh saya tanya lagi tak? Pak Anas, boleh saya saran Pak Anas? Kan rukun Islam itu ada mengatakan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Kalau di rukun iman kami kan, rukun iman yang keempat, percaya kitab-kitab sebelumnya. Tapi kena faham maksud percaya tu kan. Percaya diturunkan. Tapi kalau tanya saya di mana kitab tu, saya akan cakap I don't know, tak tahu di mana. Sebab banyak sangat kan tu kan. Versi lah apalah semua kan. Ada lagi ayat Al-Quran mengatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dicampur. Tapi kalau ayat di kitab sebelumnya sesuai dengan Al-Quran, saya terima. Kalau tak sesuai dengan Al-Quran, Pak Anas, ayat yang mengatakan bahwa Pak Anas harus belajar kitab terdahulu itu wahyu siapa Pak Anas? Wahyu kita tu pasti pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu wahyu Allah ya. Itu wahyu Allah yang mengatakan bahwa Pak Anas harus belajar kitab terdahulu kan? Ada ayatnya kan? Tidak. Hanya beriman diturunkan. Itu rukun iman yang ke-6. Tapi kalau tanya mana kan dah tak ada sekarang, tak tahu mana dah dicampur apa semua kan. Sebab ayat Al-Quran ada mengatakan sudah disebabkan kuasa ataupun politik kan lama masa dia kan. Masa nak sampai lama masa. Itu kalau yang kami imani lah. Tapi itu maksud saya, kalau sesuai dengan Al-Quran, saya terima. Pak Anas gini ya, bahwa umat Muslim percaya bahwa semua kitab Tuhan itu dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya Injil dan yang sebelum Quran itu tidak dijaga oleh Tuhan, berarti kontradiksi. Kenapa bisa berubah? Berarti Tuhan tidak menjaga. Di Alkitab ada tulis Allah menjaganya. Kami sangat percaya bahwa Alkitab itu satu iota pun tidak berubah. Ada yang mengatakan Tuhan menjaga ayat-ayat kitab itu. Ataupun satu apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, semua akan terjadi. Yesus mengatakan tadi kan. Saya berbalik pada ayat yang tadi aku
mengutus malaikat. Ketika Yesus berkata-kata tu, dia sebagai kemanusiaan ataupun bagaimana ketika dia berkata Tuhan. aku ya malaikat? Ya jelas, Tuhan. jelas dia itu sang pencipta. Allah sang pencipta. Semasa dia berkata-kata tu, okey, yang ni. Ayo, Nih, murid Yesus yang paling dikasihi namanya Yohanes. Dia dibunuh tapi tidak bisa mati karena belum selesai firman Tuhan. Dia dibuang di Pulau Patmos. Datanglah sang Tuhan. Tuhan datang. Saya harus pakai bahasa kampung lah supaya kau mengerti. Namanya sang Firman. Datanglah Tuhan dalam bentuk manusia tapi tubuh kemuliaan. Bisa tembus tembok. Itulah Tuhan. Nanti kalau kita orang Kristen mati, nanti sama. Itu namanya di dunia ini ada namanya tubuh kedagingan. Terbuat dari tanah liat seperti Adam. Tapi kalau kita orang percaya nanti ada namanya tubuh kemuliaan. Ya, lain tubuh daging dan tubuh kemuliaan. Itu di 1 Korintus 15 ayat 46. Tubuh daging ini. Nanti 1 Korintus ayat 48, tubuh kemuliaan. Jadi nanti Yesus datang berkata begini nih. Nih, waktu Yesus datang ketemu Yohanes. Nih. Yesus itu kan disalib. Nah, nih. Ini kata Yesus ini. Yohanes bicara dulu nih. Nih. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ayat 17 ini Anas. Bisa lihat nggak Anas? Anas? Ya. Bisa lihat tak? Ya. Baju satu. Oke, bisa lihat ayat 17 ya? Oke. Aha. Ini kata Yohanes ini, murid Yesus ini. Oke? Oke. Nas. Jangan takut. Tak baca ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan kanannya di atasku. Lalu berkata, yang katakan siapa? Yesus. Nih, Yesus bilang ini. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin ini Pak. Maksudnya akulah yang zahir dan yang batin. Nih, kalau lihat yang ini. awal dan yang akhir. Kata Yesus ini ayat 18. Nih. Aha. Yang hidup, aku telah mati. Pernah kan mati disalib dia. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Makanya Yesus katakan kepada Yohanes, nih, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Yesus bilang, contoh saya bilang sama Anas, tulis ini ayat ini ya. Anas tulis. Tuh, nanti sebentar saya kasih lihat. Nih. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Oke? Nah, nanti Yohanes ini menjelaskan di dalam, nih, kau lihat ini, murid-murid Yesus semua bersaksi nih. Nah, nih, kau baca nih. Bacalah Nas. Oke. Baca aja supaya kau paham. Kesaksian Rasul tentang firman Tuhan, apa yang telah ada sejak semula telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini semua nih. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua murid tulis. Sampai Wahyu. Udah paham tak? Bapak Umum, begini. Saya cuma fokus pada ayat tadi. Ketika Yesus tu di Matthew itu ketika Yesus ada kan? Sudah ada, betul? Faham tak maksud saya apa yang saya nak tanya? Iya. Okay. Itu Yesus tetapi Tuhan. Kenapa dia ditangkap, kenapa dia tak menunjukkan kekuasaan dia
sebagai apa? Nggak Dia cakap perlu. aku Yesus mengutus. Nggak perlu. Kau Nggak kan perlu. begini, saya udah jelaskan kau kemarin. Aha. Kan saya udah jelaskan kemarin salah satunya saja. Yesus mau ditikam, mau dibunuh. Tapi Yesus itu dia menggenapi. Ya. Saya tahu itu rencana kan, Dia tidak rencana mau kan, malas. rencana daripada bapa. Bukan itu rencana Tuhan semua, jalan Aha. Tuhan. Itu Karena maksud dia. semua itu Tuhan sudah sampaikan kepada nabi-nabi. Bahwa nanti sang juru selamat begini. Pak Bom. Kalau Yesus mau melawan, giliran saya bicara dong. Tadi saya diam, teman-teman. Nih, bentar. Abang sebentar, Abang. Gini, Anas. Tadi itu kan siapa si Anas kan bertanya. Makanya firman Tuhan kan saya pernah jelaskan ke Anas. Firman Tuhan itu semua itu digenapi. Contoh, saya pernah jelaskan di dalam kitab Taurat, Mazmur, kitab para nabi itu harus digenapi. Udah paham tak? Ya, silakan Pak Limbom. Enggak, minta tolong aja Pak Bom. Ini saya Alkitabnya di seberang sana di kamar di ruangan. Ini ketika Yesus marah kepada Petrus ketika Petrus memenggal kepala kuping dari tentara itu, kan Yesus berkata, dimarahin, bukannya Tuhan Yesus nggak bisa, bukankah aku bisa menyuruh malaikat bala tentara seperti itu waktu mau ditangkap itu, Pak Anas. Ini biar Pak Anas tahu, bukannya Tuhan nggak bisa gitu. Iya, turun dari salib aja juga bisa kalau mau, gampang. Tapi itu menggenapi semua. Iya, Bom. Iya, Bom. Hari ini saya akan mualaf kalau kau tunjukkan siapa saksi di dalam Al-Quranmu seperti di Alkitab begini. Tak ada Bom. Di Al-Quran hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Dia jelas di Al-Quran tentang itu. Cuma untuk ini kan. Saya pakai bahasa kampung ya. Pak Umum, tadi Wahyu apa Umum? Lupa tak ni. Wahyu Nah ini, sekarang kau lihat ya Wahyu ya. Yesus itu siapa? Wahyu 1. Okay. Kau baca nih, silakan, baca nih. Dari atas, dari kuning. Lihatlah, dia datang dengan awan. Aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan Allah, firman Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Dia ini Alfa dan Omega ini yang zahir dan batin. Kan ada huruf besar, huruf besar kan? O huruf besar, F, T huruf besar, A huruf besar kan? Itu macam bagaimana kita nak Y huruf besar, M, tu. Bagaimana tu, Bang? Kalau di kitab asli, bagaimana kita nak memahami? Tuhan. Kalau di kitab asli begitu ke, Bang? Sekarang begini aja. Iya, sama. Begini aja. Begini aja, Anas kau lihat muka saya, kau lihat muka saya. Pandang mata saya. Ya. Inilah Bom. Kau melihat nubuatan? Kau melihat Yesus itu Tuhan? Yesus itu siapa? Anak manusia ya? Anak manusia ya? Ini kan anak manusia nih, anak manusia. Bentar. Okey. Baca ini dulu yang ini. Dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Okey. Ya amin. Ini kata ia ini datang dari awan siapa? Yesus ya? Saya kasih lihat kau, anak manusia itu dilihat ke tahun awan-awan. Kau tahu kitab Daniel enggak? Tahu di kitab Daniel enggak? Nabi Daniel kalau di Kristen. Okay. Daniel, tidak ada nabimu. Nabimu tak ada. Nih, Nabi Daniel ini. Baca ini. Okey. Daniel 7:13.
Ayat 13. Aku terus melihat dan penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Aku ni siapa? Aku ni siapa? Daniel lah. Omong. Sampai di mana bacanya? Lalu diberi kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap dan kerajaan yang tidak akan musnah. Yang lanjut Aku usia ini ni siapa? Daniel. Aku ni Daniel. Daniel. Okey. Nabi, dia melihat. Namanya Nabi dapat penglihatan, pembuatan. Dia lihat orang kepada dia, datanglah orang yang lanjut usia. Siapa tu lanjut Yang usia? lanjut usia tu siapa? Sebab itu tengok huruf besar tu, Y huruf besar, L huruf besar, U huruf besar. Ya itu anak manusia itu. Siapa itu? Itu Tuhan. Dalam bentuk manusia. Oke? Kau tahu jarak Daniel dengan Matius, Markus, Lukas? Jarak Tuhan Yesus datang? Kau tahu tahunnya jaraknya berapa enggak? Oh, tak tahu. Kejauh kan? Ya udah. Kalau kau nggak tahu, saya nggak usah kasih tahu. Ngapain juga kau mau perlu tahu? Perlu tahu juga nggak ada hasilnya. Ini. Kau baca ini kata Yesus ini. Okey. Ini digenapi di sini. Matius 24:30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini penggenapan. Kan tadi nubuatan termasuk Anas ini akan Daniel. merantap nanti Anas akan merantap melihat anak manusia di langit di awan-awan. Ya. Sudah paham, Nas? Faham. Nas. Poin dia anak manusia ni akan datang di awan-awan di langit. Tu poin dia. Yang merujuk kepada kalau di Kristian kan Tuhan Yesus tu. Okey. Anas melihat Anas melihat. Siapa setuju ni? Puji Tuhan, Anak sudah mengatakan Tuhan Yesus. Iya, betul. Oh, tidak. Itu daripada Kristian. Saya cuba memahami. Ya, tidak ada. Iya, pemahaman itu bukan dari kepalamu, Pak Anas. Yang jadi Kristen itu bukan kau bilang Yesus sebagai Tuhan, bukan begitu. Itu harus kau ditabiskan sebelum kau dikasih sekolah dulu mengerti firman Tuhan. Setelah kau mengerti, nanti ada hamba Tuhan tanya, apakah kau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Disaksikan dari orang semua hamba Tuhan. Baru kau ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Paham? Kau jadi pengikut Kristus. Paham ya? Bukan kami seperti Anda punya ajaran. Nah, kau baca ini ya, Nas ya. Ini untuk siapa ini? Nih, ini kata Yesus ini. Penghakiman terakhir. Nah, kau baca ayat 31 ini. Yang tadi kau bacakan di Daniel. Ini anak manusia nih. Ayo. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Oke, Anas tahu ya? Baca nih. Kata Yesus ini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan kambing itu panas tuh, kambing panas. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Oh, domba-domba orang Kristen. Kambing-kambing Pak Anas sama kaum Pak Anas.
Okey. Udah? Udah? Jadi akan dipisahkan Anas. Nah, itu Anas. Apa yang saya kasih tahu kau? Ini Anas, kau baca Anas ya. Nih, Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Dia siapa? Nah, ini Anas, kata Yesus ini Anas. Nih. Okey, Yohanes Baca. 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan. Hamba-hambaku telah melawan. Supaya serahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yohanes 10. Yohanes murid dia kan. Ini ketika inilah. Ya ini, baca lagi nih. Terus, maka kata Pilatus kepadanya, Pilatus ini jadi bertanya engkau sama Yesus. Raja, jawab Yesus. Okey, jawab Yesus, Engkau mengatakan aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Udah paham tak? Belum paham lagi? Nih. Kau baca ini. Kalau kau percaya kepada Yesus ini, silakan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nih, kata Yesus ini. Mana dia bukan datang untuk dia datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang umpama dia datang dalam dunia itu. Dia datang ke dalam dunia bukan datang untuk kali kedua. Dia mau ketika dia itu datang untuk kali kedua baru nanti menghakimi. kedua baru dia menghakimi. Nih, kau baca nih. Baca nih. Nah. Ketika ini, Anas kan tolak dia. Barang Udah, siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku kerana ia sudah ada hakimnya, iaitu firman yang telah kukatakan akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Bagaimana? Kalau Anas tolak Yesus, ini jawabannya. Baca Anas. Matius 25:41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, ke dalam api yang kekal dan telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu Anas. Kalau kita tidak, kita ada nih ayatnya. Nih, kalau kita orang Kristen. Nih, kau baca nih. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kamu tahu raja itu siapa? Yang bicara situ. Raja dan Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Kamu lihat ayatnya? Tuhan. Nah, Yesus itu kan menebus kita dengan darah Yesus kan? Dengan darahnya kan? Oke, sekali kau baca ya. Di kayu salib. Nah, dengan darah Yesus ya. Ini kau baca ini. Wahyu 19:13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam dan namanya ialah firman Allah. Ni di kejadian lama. Okey, perjanjian lama. Perjanjian baru. Setelah dia sudah mati, sudah kembali ke kealahannya. Oh, Wahyu perjanjian baru. Iyalah. Iya, Wahyu itu Yohanes yang tulis. Dengar dulu jangan protes. Di situ
Yesus itu kan sang firman. Saya setuju sebentar firman. Ya. Nih, kalau lihat ini firman ini. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Udah ya? Kau baca ini terus ini. Siapa tuh Yesus ini? Kau baca. Oke, Wahyu 19:15. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, iaitu Raja Segala. Dan Tuhan di atas segala Tuan. Haleluya. Saya begini, saya cuba memahami. Belum 100%. Cuma Pak Bom jangan mengatakan saya tak faham-faham. Cuma saya cuba memahami Pak Bom. Mungkin kalau tentang ni kan, sebab dia berbalik kepada ayat ni dan ayat tu mungkin apa, saya akan cuba memahami tentang itu. Baik. Oke, kau mau lihat buatan lama dulu. Cukup kau paham ya. Yesus itu siapa? Belum pernah saya kasih lihat ya. 730 tahun sebelum Yesus datang dalam dunia. Sebelum Yesus datang. Baca ini. Okay. Jangan lama. Yesaya 9 ayat 6. Sebab Baca ini. Oke, sabar jangan kau baca dulu. Sabar dulu. Udah sabar dulu supaya kau mengerti. Kau baca nih. Ayat 7. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan anak lelaki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Tahu arti Immanuel enggak? Okay. Tahu arti Immanuel kan tidak? Lupa. Dia berkaitan dengan Tuhan kan? Lupa saya maksud dia. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Okey. Allah turun. Allah. Ini perempuan ini siapa? Di nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Perempuan itu. Siapa nih perempuan ini? Nih Nabi Yesaya lagi sampaikan. Nih, perempuan akan mengandung ya. Kau baca ini. Apalah? Baca. Okey. Ini saya nak. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Begini Pak Omar. Saya mungkin clear sudah tentang telah yang itu clear. Cuma bab penasihat ajaib ni saya setuju. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa ni, orang Yahudi tu memberikan nama contoh macam tadi Immanuel, Allah beserta kita kan. Ini adakah hanya pada nama ataupun kepada oknum tu sendiri kan, ataupun bapa yang kekal, raja damai. Kalau raja di kerajaan mana ketika Yesus tu sudah ada ketika itu? Faham maksud saya Pak Umum? Dia kerajaan di atas seluruh dunia. Allah yang perkasa ni kerajaan di atas seluruh kerajaan yang ada di dunia. Kerajaan yang ada di atas seluruh kerajaan yang ada di dunia. Okey, mungkin bapa yang kekal Allah yang akan lahir ini Tuhan. Kau tahu yang akan lahir ini Tuhan. Sudah paham sampai sini dulu ya? Sudah ya? Oke? Sudah paham ya, nanti datang ke dalam dunia ini siapa ya? Kau baca ini 8. Yesaya 6:3-8. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Okey, 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang mereka dan belas kasihannya ia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu kala. Siapa itu kalau bukan mereka? Bukan apa itu? Ini bukan seorang apa? Sebagai seorang apa? Bukan utusan. Orang duta. Dalam segala kesesakan mereka kan Tuhan Allah, Tuhan itu sendiri yang datang Pak Anas. Bukan seorang duta atau utusan. Okey, poin saya Allah kata utusan. Allah sendiri yang turun. Allah sendiri yang turun. Tapi kalau ke dunia. saya
lalu saya terus sampai ke Yohanes 17 tu. Faham tak Umum maksud saya? Saya faham dengar tentang ini dulu. bukan seorang duta Sudah atau sabar dulu. Kau tahu arti juru selamat Okey. enggak? Tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat selain dari Allah Israel. Makanya, arti ini. Kau paham arti juru selamat itu? Nih, kau lihat ini. Siapa nih? Baca. Yesaya Baca dulu. 43:11. Nah, baca. Tidak ada juru selamat selain daripada-Ku. Betul ni saya okey. Saya setuju tentang ni. Oke, Tuhan juru tu selamat pastilah Nah, siapa yang menjadi saksi nih? Ayo baca nih. Yesaya 43:12. Akulah yang memberitahukan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, Nah, baca. kabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukan ilah lain ini, Allah asing yang ada di antaramu. Ini Israel di antaramu nih, negara luar ini. Arab Saudi, Mesir, Irak, Turki. Paham tak? Okey, berbalik pada perkataan Allah lain. Maksudnya Dengar dulu. Allah itu hanya memberikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, kepada Yesaya nih, makanya Yesaya sebagai saksi. Ini Yesaya tulis sebagai saksi. Kau lihat ayatnya di atas ini. Kau baca perikopnya nih. Israel sebagai saksi Tuhan. Betul. Nah itu. Gini Pak, Allah lain tu maksudnya. Kalau berbalik pada Elohim kan? Betul Pak Umam? Yang ayat yang Allah kan mendengar Elohim lain. Nanti kalau saya jelaskan kau dalam Trinitas, kepalamu sakit. Kita bahas dulu ini. Firman Tuhan itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan sudah dibuatkan kepada nabi-nabi. Tuhan menjelaskan firman Tuhan itu melalui para nabinya. Contoh, Amos 3 ayat 7. Kau lihat ini. Okey, Amos 3 ayat 7. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sudah. Sesuatu. Okay. Sudah. Tadi yang kau baca pertama saya kasih tunjuk itu dari kitab mana? Kitab mana? Yesaya tahu? Yang mana yang tadi? Yesaya Perjanjian Lama. Ini Amos. Tadi kitab mana? Yesaya tahu? Yesaya Perjanjian Lama kan? Yesaya tahu? Iya, Yesaya. Perjanjian Lama tak? Mana perjanjian baru? Nubuatan. Makanya Tuhan Allah Israel itu dia menyampaikan kepada para nabi. Udah, kalau Pak Bobom lah tak kecilan ayat. Pak Bobom itu lengkap. Lihat ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Perhatikan. Tuhan tidak buat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tuhan tidak akan memberitakan firman Tuhan kepada para nabinya. Nabi Musa kitab Taurat, Daud Mazmur, Samuel, kitab 1 Samuel, Gad, Nathan, Esra, semua, Daniel, Yehezkiel, Mika, apalagi? Mau lihat satu ayat lagi? Nih kitab Hosea. Kalau Pak Bobong gampang. Nah, kalau kau belajar sini cukup lah. Baca. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Itu apa? Dan aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan. Banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan para nabi. Oke, sudah. Macam mana banyak kali memberi penglihatan tu? Penglihatan tu yang akan terjadi. Kau mau lihat, Nabi tidak ada dari bangsa lain. Nih kau lihat ini, tak kasih lihat lagi. Kalau Pak Bobom nih, gampang. Kau lihat nih, Pak Bobom ambil dari kitab ini. Pak Bobom sudah ambil dari kitab-kitab para nabi ya. Kau lihat ini, kan? Ayat 6. Lalu berfirmanlah dia, dengarlah firmanku ini.
Ah, Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. bukan dalam gua, Anas. Tidak ada orang Israel bicara dalam gua, ada banyak. Tak ada. Kau melihat keselamatan dari bangsa Israel? Nih, Raja Nebukadnezar. Nih, kau baca nih ya. Nah, nih, ayat 15 ini. Okey, 2 Raja-Raja 5 Baca. ayat 15. Kemudian Baca. kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahawa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di mana itu? Sabar, udah. Di mana itu Allah? Cuma ada di mana Allah? Sekarang aku tahu. Allah itu ada di mana? Israel. Iya, Di, kau bacalah, ulah. di luar Israel bukan Tuhan, bukan Allah di luar. Bacalah. Sekarang aku tahu bahawa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali itu. Terimalah kiranya suatu pemberian dari mana Allah ada, Tuhan ada di Israel ketika ini ataupun sampai sekarang. Bagaimana umum? Maksudnya begini. Ataupun di sini masa raja keadaan ini. itu ke apa? Ntar dulu. Di sini raja ini ketemu Nabi Elisa. Elisa ini kan nabi. Dia ini sakit. Nabi Sakit dia. Ditahirkan. Keselamatan. Dia tahu kalau keselamatan itu dari bangsa Israel. Dia tahu itu Tuhan cuma ada di Israel. Keselamatan itu ada di bangsa Israel aja. Contoh Daniel. Daniel itu dibuang dalam kandang singa. Raja lihat. Orang-orang lihat. Kenapa Daniel gak dimakan singa? Bukan dimakan kecoa. Atau sapi betina. Enggak. Oh, ini Tuhan. Contoh. Ibrahim dibakar di samping kah? Di kamu kah? Tapi kalau orang Israel bukan Ibrahim yang dibakar. Sadrak, Abednego. 3 bersaudara. Dibakar. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi nggak mati. Nih, kau baca lagi nih. Sebelum saya pindah ke tempatnya tadi. Supaya kau jelas masalah ini. Nih, ini kitab Mazmur ya. Kau baca nih. Mazmur 147:19. Ia memberitakan firman-Nya kepada dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah, itu Anas. Kalau ada dari Arab itu nggak benar itu. Nggak bertentangan dengan ayat itu. Kau mau lihat gak? Sang Juru Selamat itu waktu masih kecil dia sudah disembah. Kau mau lihat gak? Kau mau lihat tak? Apa? Yesus itu tidak pernah minta disembah, tapi dia sudah disembah. Mau tak? Yesus dari bayi sudah disembah. Saya kasih lihat 2 ayat saja ya. Oh. Yesus dari kecil itu sudah disembah. Dia nggak pernah bilang, umatku sembahlah aku, saya ini Tuhan. Nggak pernah dia bilang. Orang udah tahu petunjuk dari Tuhan bahwa dia adalah Tuhan. Mau tak kasih lihat ke tidak 2? Nih kasih lihat ya. Boleh. Oke, tak kasih lihat dulu. Ini dari Matius, ya. Matius itu Matius. Dari 12 murid Yesus itu Matius muridnya. Bukan Pontius Pilatus. Oke, kalau kepahaman saya mungkin Awarion. Atau bukan Simsalabim. Ini Matius ini murid Yesus. Kasih lihat ya, Yesus masih kecil disembah ya. Udah tenang aja. Kau kan bertanya di mana Yesus sembah, ini udah. Kau baca. Okey, Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membawa tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, iaitu emas, kemenyan dan mur. Gini Pak Umar, maksudnya ini pun ketika maknanya orang di sekitar tu dah tahu Yesus ni adalah anak Tuhan, gitu. Udah tahu. Ataupun hanya orang-orang Majus ini, gembala-gembala ini sudah dikasih penglihatan oleh malaikat.
Ada di Lukas 2, catat situ Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 kau baca nantilah. Di situ malaikat kasih petunjuk sama orang-orang maju sini. Orang negeri-negeri di Afrika, pokoknya negara-negara situlah, jauh-jauh. Mereka datang. Mengikuti itu bintang, karena bintang timur itu. Petunjuk. Don't tahu itu Tuhan. Tahu Tuhan. Orang Majus namanya. Nih, kau lihat ya, saya kasih lihat ya. Waktu kecelakaan di perahu atau perahu itu ada badai. Kasih lihat kau ini. Bom gini. Maksudnya ketika di ayat ni kan, ketika dia bayi lahir kan, maknanya orang sudah tahu ataupun Matius ni, murid dia sudah tahu yang dia ni Tuhan. Maknanya orang di sekitar itu saja sehingga masa dia disalib. Faham apa saya nak tanya soalan? Kan ketika ini sudah tahu. Dia kan ataupun sampai hanya orang sekitar ataupun sampai ketika ia disalib oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya, Pak. Jadi bukan semuanya di general semua percaya. Yesus itu tidak pernah dia mengaku dia Tuhan. Yesus itu kalau dia melawan pas waktu hari itu, kalau memang dia tidak mau dia disalib, kalau dia datang bahwa dia tunjukkan bahwa dia punya kekuasaan, semua orang itu tidak perlu, dia tinggal kutik saja begini. Orang telinga putus saja disambung. Nenek moyang anak saja yang saya punya yang mati aja dikesembuhkan, hidupkan, gimana? Nih saya kasih tahu nih, waktu dia jadi manusia. Nih, kau lihat nih. Okey. Okey, ni datanglah. Oh, maknanya Yesus tengah berjalan. Ayat sebelum maka Petrus Yesus tenanglah. Kalau kau baca dari awal supaya enak. Nah, nih. Saya belum baca yang ini. Ini di Matius 14. Kau baca nih. Nah, kau baca dari sini. Kau baca dari Yesus, Yesus berjalan di atas air. Nah. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Terus. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kerana angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak kerana takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Okey. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini Petrus ya. Petrus berseru, "Tuhan." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mula tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Okey. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ulang lagi. Ayat 33. Okey, Matius 14:33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Siapa itu? Siapa disembah itu? Menyembah dia. Siapa Maknanya disembah orang ya, bermakna orang-orang yang di atas perahu tu lah. Murid-muridnya, Pak. Pak Anas itu murid-muridnya. Murid-muridnya. Iya. Anas. Bermakna murid-muridnya mengatakan Yesus. Mulai ragu-ragu atau Bukan omong saya. Bukan. Gini maksud saya. Saya faham. Ya udah. Saya faham tentang Ya udah, nanti tinggal. Yesus jalan Yang penting, dengar semua di rumah ya. Anak-anak Tuhan, saya percaya malam hari ini, anak-anak Tuhan di rumah pernah merasakan apa yang Pak Bobo merasakan. Sesuai dalam kitab Yoel 2 ayat 28, Yoel 2 ayat 28, Yoel pasal 2 ayat 28, kisah para rasul 2 ayat 17. Kalau Pak Bobo pernah katakan bahwa Pak Bobo mati, itu salah. Ya. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 27, kematian hanya satu kali. Kalau rohnya Pak Bobo dan jiwa pernah dibawa sama Tuhan, itu benar. Kalau ada yang menyatakan begitu ya,
Karena di dalam atau jiwa atau dalam dunia lain ya, itu namanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Pak Bom pernah. Kalau Pak Bom tanpa begitu, Pak Bom tidak bisa jadi, Anda tidak bisa kenal saya. Ya, karena saya sudah pernah namanya lihat kerajaan surga, saya sudah pergi lihat, ya, saya jalan di atas air. Nah inilah anak-anak Tuhan beberapa orang yang sudah kami baptis, ya, dan saya punya apa yang saya berikan, ini yang saya berikan, ya. Oke Anas, paham Anas? Ya, berapa Anas? Yesus siapa Anas? Oke, thank you. Ya, kabur Pak. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا حياتي تبقى ليك